Bab 983. Ketika Lin Yu melihat ini, hatinya menghela nafas, mengetahui bahwa jika bayangan hitam lolos, kecepatan bayangan hitam di tanah datar akan semakin jauh, dan akan sulit baginya untuk menangkap bayangan ini pada saat itu. Dia tidak ingin orang-orang di sekitarnya terpengaruh secara polos. Dia mengertakkan gigi dan bertaruh. Dia mengabaikan benda keras yang terlempar oleh bayangan, dan mengejarnya dengan cepat. Tetapi pada saat ini, Sombra kembali melemparkan benda hitam lagi, dengan kecepatan sangat cepat, langsung ke pipi Lin Yu. Lin Yu hanya berpikir bahwa ini adalah benda keras yang tidak berguna, jadi dia membanting benda keras itu ke langit. Ledakan. Sebuah ledakan besar yang tak terduga terdengar, dan pada saat yang sama gelombang panas yang sangat besar melanda pecahan peluru terbang. Kulit Lin Yu sudah merasakan sensasi terbakar yang sangat besar, wajahnya tiba-tiba berubah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tubuhnya secara tidak sadar terjun ke sisi lorong. Saat dia bergegas ke tanah, puing-puing seperti hujan dan gelombang panas langsung meledak di atap mobil-mobil ini, membuat suara yang sangat keras. Pada saat ini, bayangan hitam sudah mengambil kesempatan ini untuk bergegas ke dinding, tetapi dia tidak terburu-buru untuk melompat ke bawah. Dia berhenti, menoleh dan mencibir pada Lin Yu yang jatuh ke tanah, jejak penghinaan melintas di matanya. Dan begitu dia menoleh, Lin Yu melihat tato berbentuk ular di lehernya dengan bantuan sinar bulan dan cahaya. Ular berbisa. Bayangan hitam di depanku benar-benar seekor ular berbisa. Kulit Lin Yu berubah, dan dia terhuyung-huyung untuk bangun, tetapi pada saat ini, dengan tendangan yang kuat di bawah kaki Viper, dia menarik busur anggun di udara dan terbang dengan anggun ke arah dinding. Tapi sebelum dia mendarat, udara di sisi kanannya juga membentuk lengkungan yang indah, tapi kecepatannya jauh lebih cepat darinya. Dia sepertinya sadar akan bahaya, tiba-tiba menoleh, dan menendang wajahnya dengan kaki besar. Karena dia tidak memiliki antisipasi sebelumnya, dan dia berada di udara, dia tidak bisa menghindar dan bertahan, dan dia langsung ditendang di wajahnya oleh tendangan ini. Segera setelah itu, dia dengan cepat jatuh, dan jatuh ke tanah berlumpur dengan embusan, tubuhnya berguling beberapa kali di tanah, lalu dia berbalik dan menopang tanah dengan satu tangan, menendangnya, dan menstabilkan tubuhnya. Dia menyeka hidung yang ditendang dan melihat darah mengalir melalui hidungnya tanpa henti, dan kemudian menggerutu banyak kata yang tidak bisa dimengerti Lin Yu sama sekali. Sosok yang terbang di udara untuk menendangnya juga berjalan perlahan. Itu adalah ratusan orang tuh, yang memandang Viper dengan dingin, dan berkata dengan enteng, "Viper, pembunuh pertama dari biarawan, meskipun dia tidak berpartisipasi dalam daftar pembunuh dunia. Peringkat, tetapi semua orang setuju bahwa jika Anda berpartisipasi dalam peringkat, Anda setidaknya bisa masuk ke 5 besar. Anda salah." Pada saat ini, Viper tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memandangi ratusan orang tuh, hehe mencibir, dan berkata dalam bahasa China yang kurang ajar, "Jika saya berpartisipasi, saya tidak akan mendapatkan bagian Anda. Setidaknya saya bisa berada di 3 besar. Saya tidak bisa mengalahkan bayangan iblis. Tapi itu bisa mengalahkanmu." Bayangan iblis. Pada saat ini Bu Cheng juga berjalan perlahan dari sisi lain, dan berkata dengan nada dingin, "Apakah pria di bawah tangan suami kita itu kalah?" Ketika Viper mendengar kata-kata Bu Cheng, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia menoleh untuk melihat Lin Yu, yang baru saja keluar dari jalan setapak, dan berkata dengan tidak percaya, "Maksudmu, bayangan iblis kalah dari anak ini?" Sebagai anggota biarawan, dia secara alami mengenal Lin Yu, musuh biarawan, dan juga akrab dengan hubungan antara Li Zenseng, Bu Cheng, Bai Rentu dan lainnya. "Sial, bersihkan mulutmu." Bu Cheng menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. "Haha." Viper mengertakkan giginya, menahan rasa sakit yang tajam di wajahnya, perlahan berdiri dari tanah, menoleh untuk melihat Lin Yu di samping matanya, menyeringai,
menunjukkan mulutnya penuh dengan gigi kuning hitam, dan berkata-kata demi kata. Rasa hormat diperoleh dengan kekuatan, kan, nak? Begitu suaranya jatuh, wajah sampingnya menjadi dingin, dan belati tajam tiba-tiba muncul di tangannya. Tanpa sepatah kata pun, dia bergegas menuju Viper. Pada saat yang sama, belati di tangannya mengambil bagian belakang kepala Viper, jelas ingin membunuhnya. Solusi untuk Viper. Namun, kekuatan Viper, pembunuh nomor 1 dari Ordo Monastik, tidak boleh dianggap remeh. Tanpa menoleh, ia sudah memperhatikan pisau yang ditusuk Bu Cheng. Namun yang mengejutkan adalah Viper itu tidak bersembunyi, melainkan malah bersandar tiba-tiba, dia mengirim bagian belakang kepalanya ke ujung pisau yang telah ditusuk Bu Cheng. Lin Yu, Bai Rentu dan Han Bing, yang baru saja bergegas, semuanya terpana saat melihat adegan ini. Untuk sementara, mereka hanya mengira bahwa Viper ini gila, dan jika mereka tidak menghindari pedang, mereka benar-benar melayaninya secara bergantian, seolah-olah mereka ingin mati. Lebih cepat. Jika pisaunya kencang, bagian belakang kepala ular berbisa akan segera mekar. Kakak Bu. Lin Yu buru-buru berteriak ke Bu Cheng, artinya dia menyerah pada bawahannya untuk menjaga orang. Bagaimanapun, Viper yang hidup lebih berguna bagi mereka. Pokoknya, dengan begitu banyak dari mereka, Viper tidak akan pernah bisa melarikan diri. Namun, kekuatan pisau Bu Cheng pada awalnya telah dikirim keluar, dan berada di antara lampu listrik dan batu api, jadi tidak ada waktu untuk berhenti, ujung pisau langsung menuju ke belakang kepala Viper. Tapi yang tidak diharapkan semua orang adalah saat ketika kepala Viper hendak mencapai ujung pisau, dadanya tiba-tiba tenggelam, tubuhnya melunak seperti ular berbisa, dan kulit kepalanya langsung disapu ke ujung pisau di tangan Bu Cheng. Sedikit sakit, dan pada saat yang sama, dia tiba-tiba memiliki dua bilah tajam, ramping, seperti serigala di tangannya, yang menghantam betis Bu Cheng. Karena dia mengira pisaunya pasti bisa menusuk Viper sampai mati, Bu Cheng sama sekali tidak memiliki pertahanan, dan langsung ditusuk ke betisnya oleh dua pisau kecil Viper. Baik. Kulit Bu Cheng berubah, dan dia mengatupkan mahkota giginya tiba-tiba, keringat dingin di dahinya, tiba-tiba menahan rasa sakit yang luar biasa. Viper mencibir dengan cibiran muram, dan di saat yang sama dia menekan tangannya lagi, seolah ingin langsung menggunakan kedua pisau ini untuk merobek otot kaki yang dibawanya. Wow! Tapi sebelum dia bisa menggunakan tangannya, suara ledakan udara terdengar, dan pada saat yang sama cahaya dingin bersinar dengan keras, menusuk dadanya seperti kilat. Ekspresi Viper berubah, dan dia tidak bisa mengeluarkan dua pisau kecil di tangannya. Dia melonggarkan tangannya, membanting tubuhnya ke satu sisi, dan bersembunyi. Dengan tercekik cahaya dingin lewat, dan paku langsung menyentuh tanah di belakangnya. Pada saat yang sama, Bai Rentu di depan tiba-tiba menyerang seperti hantu, dan kedua belati di tangannya langsung menuju ke titik vital Viper. Viper tiba-tiba menyentuh di antara kedua kakinya, mengeluarkan dua pedang seperti bulan purnama, dan menyapa belati yang ditusuk oleh 100 orang dengan ding, lalu keduanya dengan cepat bertarung menjadi bola. Ratusan jagal dan pisau mencoba yang terbaik untuk menembak, dan sudutnya licik dan kejam, sepertinya sampai hati membunuh Viper. Karena Viper telah melukai langkah kaki barusan, di matanya, Viper sudah menjadi orang mati. Meskipun dia berselisih dengan Bu Cheng dan keduanya suka bertengkar, itu masalah antara dia dan Bu Cheng. Jika ada orang luar yang menyakiti Bu Cheng, dia harus yang pertama berdiri dan membunuhnya. Dia percaya bahwa jika ada yang berani menyakitinya, Bu Cheng pasti akan melakukannya. Saudara Niu, simpan orang di bawah pisau, simpan orang di bawah pisau. Lin Yu berkata dengan cemas kepada 100 People Two, dan kemudian bergegas ke Stepper, membantu Stepper itu, dan setelah mencabut dua pisau kecil dari kaki Stepper, dia memakai beberapa luka Stepper. Salep hemostatik dan penguat otot. Pak, kami sudah mencarinya, tidak ada orang lain di ruang utilitas.
Pada saat ini, Li Zhensheng bergegas bersama Chun Sheng dan Qiu Men. Bersama mereka, ada 4 anggota Departemen Pesawat Militer lainnya. Yah, sepertinya dia tidak punya kaki tangan. Tidak, ini Viper. Lin Yu berkata dan menunjuk ke Viper yang bertarung sengit dengan 100 People Tube di depan. Li Zhensheng kaget saat melihat Viper bahkan telah mencapai dasi dengan 100 orang. Dia buru-buru berkata, "Tuan, pembunuh super biara ini memang pantas mendapatkannya. Jiarong, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi." Han Bing melirik ke waktu saat ini, dan melihat bahwa Bai Rentu dan Viper agak sulit untuk dibedakan untuk sementara waktu, dan mau tidak mau mengedipkan mata pada beberapa pria di samping. Melihat ini, mereka berempat tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka mengeluarkan belati di tangan mereka dan bergegas menuju ular berbisa di depan. Viper melihat 4 pisau lagi di belakang punggungnya, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan kaget, "Kamu orang Cina benar-benar tidak tahu malu. Ada begitu banyak orang, pukul aku. Sungguh pahlawan. Idiot, pahlawan." Li Zhensheng memarahi dengan marah. "Hei Jiarong, kamu benar-benar tidak tahu malu." Saat berhadapan dengan 4 atau 5 belati yang ditikam, Viper berkata dengan panik, "Jika kamu adalah seorang pahlawan, kamu bisa pergi denganku. Jika aku kalah, kamu bisa menjanjikan persyaratanmu." Lin Yu mengerutkan kening setelah mendengar ini, dan kemudian berteriak dengan suara yang dalam, "Saudara Niu, berhenti." Bai Rentu Wenyan ragu-ragu sejenak, meski ingin membunuh Viper dengan tangannya sendiri, dia tidak berani melanggar perkataan Lin Yu. Akhirnya, dia menyingkirkan belatinya dan mundur. Beberapa orang yang tersisa di pesawat militer bahkan tidak berani mendengarkan perintah Lin Yu, dan mereka semua berbalik dan mundur dari lingkaran pertempuran dengan rapi. Viper terengah-engah dengan mulut besar, dan diam-diam dia berterima kasih pada dirinya sendiri bahwa dia telah mengatakannya lebih awal, kalau tidak dia akan mati oleh pedang. "Apakah Anda ingin melajang dengan saya?" Lin Yu menyipitkan matanya dan berkata, "Dan jika kamu kalah, bisakah kamu menyetujui persyaratanku?" "Iya, saya ingin memverifikasi apakah Anda benar-benar mengalahkan bayangan iblis." Viper menyipitkan mata pada Lin Yu, wajahnya dingin, dan dia mengangguk dan berkata, "Bahkan jika saya meminta Anda untuk mengakui rahasia inti biarawan dan posisi presiden Anda setuju?" Lin Yu menatap mata Viper dan bertanya kata demi kata. "Janji." Viper mengangguk pasti tanpa ragu-ragu. "Lalu bagaimana jika kamu menang?" Lin Yu bertanya-tanya, "Kamu menang, kondisi apa yang kamu inginkan?" "Saya menang, dan semua yang saya inginkan telah tercapai." Viper tiba-tiba mencibir, dengan ekspresi suram yang tak terlukiskan di matanya. "Maksud kamu apa?" Li Zhensheng menunjuk ke arahnya dan bertanya dengan suara yang dalam. "Jika aku menang, kamu juga akan mati." Viper mengangkat kepalanya dan menunjukkan gigi hitam besarnya lagi, hehe mencibir.